الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا ما ينفعنا به يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب العالمين. Hadratul Mukarramin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, lebih khusus tuan rumah Pak Dedi, semoga Allah berikan keberkahan pada keluarga, anak-anaknya dan juga rumahnya ini, karena bersedia untuk dijadikan tempat untuk mengaji di mana malaikat turun untuk mendoakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita kali ini insyaallah membahas tentang tafsir surah At-Taubah ayat 36. Silakan yang pegang HP atau megang mushaf. Ya, At-Taubah ayat 36. Sebelum mulai, pertanyaan saya, ini kan surat At-Taubah. Kalau mau mulai, boleh gak baca bismillah? Enggak, boleh. Sepakat? Semua sepakat? Tapi kan gak haram. Ya, nggak boleh katanya ya. Jadi ulama menjelaskan ketika ayatnya itu di awal, maka itu tidak diperkenankan membaca basmalah. Ya, di awal. Jadi kalau dia di tengah-tengah boleh pilih, ya. Kalau dalam bait atau nazam daripada Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala di dalam qasidah Hirzul Amani, wala budda minha fi ibtida'ika suratan siwaha fil ajza'i khayyara man tala, ya. Jadi setiap surah itu harus dibaca basmalah, ya. Wala budda minha, maksudnya suruh baca basmalah ketika memulai setiap surah, setiap awal surah. Jadi baca Al-Fatihah awalnya baca basmalah, Al-Baqarah awalnya ada bismillah tulisannya kan, baca basmalah. Cuman ada satu surah namanya surah Taubah atau surah Bara'ah. Siwaha, mungkin disebut siwaha kecuali surat Al-Bara'ah. Wa fil ajza, kalau dia di pertengahan atau setelah kedua, ketiga, keempat, terus sampai habis, boleh pilih, khayyar, memilih baca bismillah. Boleh dari a'udzu. Kalau a'udzu tentu ya, kalau a'udzu kan idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Baca a'udzu dulu. Nah, setelah itu tinggal memilih mau baca bismillah atau langsung. Nah, yang sekarang kita baca adalah tengah-tengah. Berarti boleh kan? Boleh. Oke, kita baca bareng-bareng dulu ya, biar dapat pahalanya. Ayat 36. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Baik. Inna iddatash syuhuri indallahi ithna. Ya. Jadi kalau melihat namanya hamzah wasol, ada alif, di atasnya ada bendera atau shot kecil, shot yang kecil di atasnya itu ya. Nah itu kalau diwasol disambung nggak dibaca, jadi bacanya hith ya. Nah kalau mulai baru dia bunyi, bisa dibunyikan. Semua kalau ketemu alif di atasnya tuh, di atasnya ada kecil tuh kayak shot ya, kayak shot. Itu namanya hamzah wasal. Nah, kalau dimulai dia bunyi. Tapi kalau disambung hilang hamzahnya. Ya, hithna asyara. Terus kafah. Kafah ini mad apa namanya? Mad apa? Mad lazim. Kayak walad dhalin. Berapa panjangnya? 6. Ya, 6 harokat wajib. Lazim itu harus. Harus artinya apa? Semua qurra sepakat akan panjangnya, nggak ada beda. Jadi panjangnya 6. Gimana cara mencirikannya? Gampang. Ada bendera, depannya ada tasydid. Nah, itu kan? Ada tanda mat itu yang panjang kayak alis. Terus setelah itu ada tasydid. Nah, itu wajib panjang. Gitu aja cirinya, gampang. Itu yang harus 6. Waladhdallin, kafah, al-haqqah. Nah, itu semuanya sama kasusnya. Kayak gitu. Nah, itu tajwidnya ya. Nah, sekarang kita maknai bareng-bareng. Inna itu harfu taukid. Sesungguhnya artinya. Artinya kalau dalam bahasa Arab itu punya nilai tekanannya gitu. Nah, harfu taukid itu macam-macam banyak. Nah, ini yang ada inna ya. Iddah bilangan ya. Asyuhur, syuhur itu jamak. Kalau mufradnya ya itu syahr. Syahr itu apa?
bulan. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan itu inda, ya, inda itu di sisi, indallahi di sisi Allah, Ithna asyara, ada berapa? Ithna asyara 12. Ntar bahasa Arabnya 12. Syahran 12. Syahran apa? Bulan. Ya. Kita harfiah dulu artinya, nanti baru. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Di sini maksudnya di Lauhil Mahfuz, ya. Yauma, semenjak hari itu diciptakan, khalaqa diciptakan, khalaqas samawati wal arda, ciptakannya apa? Langit dan bumi. Minha, di antara bulan itu, arba'atun, apa? Ada 4 bulan. Yang apa bulan? Ada apa dengan yang 4 bulan ini? Hurum, yang dimuliakan, yang dihormati, yang diagungkan, ya. Jadi ada 12, terus ada 4 yang dimuliakan. Dzalika ad-dinul qayyim, dzalika, dan itu ad-din, agama, al-qayyim, yang tegak, yang lurus, yang yang lurus. Itulah agama yang lurus. Fala tazlimu, dan maka jangan tazlimu, kalian berbuat zalim. Fihin hinnya, fi terus disambung dengan hin. Fi itu di dalam, hinnya itu domir. Kemana domirnya? Ke bulan yang 4. Jadi di dalam bulan yang 4 itu jangan berbuat zalim anfusakum, terhadap diri kalian. Waqatilul musyrikin, waqatilu, dan perangilah al musyrikin, orang-orang musyrik, kafah, ya, secara secara kafah, ya. Kafah itu maknanya bisa all out, ya. Kama, sebagaimana, yuqatilunakum, mereka menyerang atau membunuh atau menyerang kalian atau memerangi kalian, kafah, secara kafah. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha, sesungguhnya Allah itu ma'al muttaqin, bersama orang-orang muttaqin. Sebenarnya kita bisa sedikit-sedikit paham karena banyak kalimat-kalimat bahasa Arab yang terulang-ulang. Inna, banyak kan? Inna lillahi, inna atoina, inna anzalna, itu berulang-ulang, jadi diingat-ingat aja. Terus syahr itu ada bisa lah. Yaum terulang juga, ya. Wa'lamu banyak juga di Al-Quran, ya. Kalau wa'lam satu orang, kalau wa'lamu berarti ya banyak, ya. Oke. Jadi sesungguhnya di dalam bulan itu kita ambil tafsirnya dulu, ya, biar enak, biar enggak kemana-mana. Kita bawakan tafsirnya yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, dibawakan oleh hadis. Namanya ini tafsir Quran bil hadis. Kita pernah bicara, ya, metodologi menafsirkan Al-Quran itu ada Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ditafsirin lagi dengan Al-Quran. Jadi ayat ini ditafsirin di ayat berikutnya atau ayat di tempat lain. Kemudian yang ini Al-Quran dengan hadis. Nah, nanti tentu bahasa menjadi utama, ya. Bahasa menjadi utama. Ya. Terus dengan asbabun nuzulnya, kalau itu ada, ya. Nah, ini dengan hadis. Ibnu Katsir membawakan
4 riwayat bahkan, ya, dengan berbagai macam yang mengeluarkan di antara Imam Ahmad, terus ya, yang bersumber dari Abi Bakrah, ya, Abi Bakrah. Apa intinya dari ayat ini? Inna zaman, qala Rasulullah SAW an Abi Hurairah, ada yang dari Abi Hurairah, riwayat dari Abu Hurairah, ada yang dari Abi Bakrah. Nah, yang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, inna zamana, sesungguhnya waktu atau zaman qad istadara, ya, telah berjalan, kahayati yaumin, seperti keadaan hari khalaqallahu samawati wal ardh, penciptaan yang Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi waktu itu mulai berjalan semenjak langit dan bumi diciptakan. Jadi mulai sudah berjalan waktu itu. Jadi waktu itu tidak terhenti, terus waktu berjalan. Nah, wa inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran. Dan bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan fi kitabillah, di kitab Allah, maksudnya di Lauhul Mahfuz. Jadi sudah tertulis 12 bulan itu sudah ada sejak zaman dahulu, ya. Langit dan bumi diciptakan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Minha, dari 12 bulan itu ada arba'atun hurum, ada 4 yang dimuliakan. Salasatun mutawaliyat, 3-nya berturut-turut. Salasatun mutawaliyat wa Rajab mudhar, dan sendirian Rajab. Apa yang 3 itu? Yang 3 itu apa? Jumadil, Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, Muharram. 3 ini berturut-turut, ya. Baik, kita mulai. Ini udah disebutkan hadisnya. Jadi bulan-bulan di dalam Islam itu sudah ada semenjak dulu kala, ya. Tapi Ustaz, kok mulai katanya dalam sejarah yang memulai Sayyidina Umar, ya. Sayyidina Umar yang memulai atau mencetuskan Hijriah. Nah, Sayyidina Umar itu mencetuskan tahunnya. Jadi kapan mulai tahunnya? Kalau orang Arab zaman dahulu tahunnya itu ngikutin peristiwa, seperti peristiwa tahun gajah, ya. Tapi bulannya semenjak dulu udah ada. Imam Suyuti yang menukil dari Ibnu Jauzi, namanya itu dulu berbeda dengan yang sekarang. Zaman dahulu namanya, misalnya ini disebutkan bulan Muharram, namanya bukan Muharram, dulu namanya Ba'id. Safar namanya Nafil. Rabiul Awal Taliq. Rabiul Akhir Najiz. Jumadil Ula Aslah. Jumadil Akhir Aftah. Rajab Ahlak. Sya'ban Kasa'. Ramadan Zahir. Syawal Bat atau But, ya. Dzulqa'dah Haq. Wa Dzulhijjah Na'ish. Nah, itu nama-namanya. Baru dipopulerkan semenjak Islam itu ada, ya, semenjak Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam. Jadi semenjak nama-namanya itu sudah ada sebenarnya, cuman penamaannya itu baru ada atau masyhur dengan tahun itu digabung. Jadi dimulai kapan? Semenjak pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya. Nah, itu kenapa kebingungan Sayyidina Umar nih?
kapan dulu Abu Musa al-Asy'ari ketika dilantik menjadi gubernur itu tahunnya tahun kapan? Akhirnya dirumuskan, dibuat musyawarah kapan kita kira-kira, ya. Nah, ada 4 opsi. Dimulainya apakah semenjak Nabi lahir, atau semenjak Nabi wafat, atau semenjak Nabi dapat wahyu, atau yang keempat semenjak Nabi hijrah. Dari 4 opsi itu, kesepakatan terjadi, maka dipilih opsi yang terakhir, yang 4 adalah setelah Nabi hijrah. Nah, itu dimulai. Penamaannya juga ada di situ, punya nama. Seperti apa? Muharram. As-Sakhawi memberikan nama-nama itu. Muharram itu disebut kenapa Muharram? Karena di situ bulan yang diharamkan untuk berperang, ya, berperang. Terus apalagi Safar. Safar itu artinya sumia bidzalika likhulu buyutin minhum. Kosong kampungnya. Karena bulan Safar bulan yang jalan-jalan, ada yang berdagang, ada yang berperang, bisnis. Itu bulan Safar. Ya. Bulan Safar itu. Terus ada Rabiul Awal. Rabiul Awal itu namanya musim semi. Jadi ada 2, Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Itu musim semi yang pertama dan yang kedua. Ya, yang musim semi itu musim yang enak. Ya, kalau kemarin itu bulan Ramadan kemarin kita tuh masuk musim semi itu. Enak banget udaranya. Ya. Sekarang musim panas sekarang. Ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir itu jamat, airnya itu membeku, ya, airnya membeku. Kemudian Rajab, mana dia? Rabiul Awal. Kemudian Rajab dimuliakan. Orang Arab dulu di bulan Rajab itu sangat sudah ada bulan yang sangat dia muliakan, yang mereka muliakan. Itu bulan Rajab. Kemudian Sya'ban. Sya'ban itu terpecah kelompok-kelompok atau kabilah-kabilah, ya, karena peperangan. Ya. Kemudian Ramadan itu artinya apa? Panas atau membakar. Ya. Karena saat itu musim panas, dan juga bisa diartikan memang orang yang puasa itu untuk membakar dosa-dosa. Ya. Bisa diartikan ke situ. Atau membakar hawa nafsu. Kemudian Syawal. Apa Syawal? Syawal itu adalah orang Arab menyebutnya dipotongnya buntut onta untuk dijadikan sendal kulit. Ya. Onta ada buntutnya kan, Pak? Iya, ada buntutnya. Jadi ya kita tanya dulu tentang orang Arab tuh. Kemudian Dzulqa'dah. Nah, Dzulqa'dah ini adalah qa'dah, zu artinya memiliki, qa'dah duduk. Qa'dah ya qa'udu. Duduk artinya. Jadi apa maksudnya? Kagak pergi kemana-mana. Ya, jadi iya, diem di rumah. Biasanya pada pergi-pergian diem, ya. Diem dulu, enggak ada yang pergi. Ya, ini Dzulqa'dah. Nah, Dzulhijjah, nah itu yang haji. Ya, musim haji. Nah, musim haji di bulan 12. Nah. Jadi yang 4 itu apa tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya. Nah, sekarang kita masuk bulan apa? Dzulqa'dah. Kalau kita orang Sunda, orang Jawa sebenarnya bulan Hafid ya.
Bulan Hafid kan, bulan yang kejepit di antara 2 hari raya, ya kan, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Katanya menurut kepercayaan, ada beberapa yang mempercayai seperti itu, bahwasanya bulan Hafid itu bulan apes, ya, karena mungkin mereka membentuk keyakinan seperti itu, akhirnya terjadi. Ya, jadi nggak mau yang namanya nikah membuat pesta nikah, sunatan atau pindah rumah itu di bulan Hafid itu pada nggak mau. Untuk bulan Syawal rame, marah. Ya, itu ada keyakinan sebagian masyarakat yang seperti itu. Padahal bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang Allah muliakan, ya. Allah muliakan. Ada hadis yang sangat populer, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhal siyam ba'da Ramadan syahrullah Muharram." Ya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu adalah syahrullah Muharram, yaitu 4 bulan yang tadi. Ya, jadi kalau ada Ramadan, kalau mau puasa lagi di syahrul Muharram, ya, itu sangat dimuliakan. Jadi apa? Kalau kita bisa sebut diskon, ya, kalau saya sebutnya diskon lah. Jadi kalau belanja itu kan ada waktunya diskon, ya, ada waktu, ya, buy one get one gitu, buy one get two, ya. Nah, kayak gitu, ya. Wa afdhalus shalah ba'dal fardhu salatul lail. Ya, sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salatul lail. Jadi semua itu ada apa ya? Ada yang lebih utama. Kalau hari apa yang paling utama? Hari Jumat. Kalau bulan Ramadan, ya, Ramadan dan bulan Syawal. Jadi urutannya setelah Ramadan, ya. Nabi juga ada yang mulia, yang paling mulia, yang lebih utama, ya. Apa? Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut tafsirannya. Oke. Annahu tafaqa anna hajja Rasulullah SAW. Di bulan ini, di bulan Dzulqa'dah ini, Nabi Muhammad itu melakukan apa? Umrah, Pak. Semua umrah Nabi kan 4 kali, Pak. Selama hidupnya umrah Nabi itu berapa kali? 4. Hajinya berapa? Sekali. Ya. Jadi ada 4. Semua 4-4-nya itu di bulan Dzulqa'dah. Ya, Nabi Muhammad itu umrah di bulan Dzulqa'dah. Nah, orang Arab dulu merubah hajinya itu di bulan 9, di Dzulqa'dah ini. Makanya disebut nasi. Nah, itu haram, ya, nggak boleh merubah-rubah, ya, merubah-rubah yang sudah menjadi ketetapan Allah. Jadi kalau ada narasi-narasi
yang sempat kita dengar, kenapa sih bulan haji nggak dipindahin hari lain aja biar nggak numpuk begitu? Di bulan apa kayak di bulan Muharram kayak? Nah, itu sebenarnya sudah ada narasi itu sejak zaman dahulu, ya. Jadi nggak boleh. Oke. Cek. Cek satu. Ya. Halo. Oke. Cek. Halo. Oke, kita sambil lanjut aja, oke? Gimana tadi? Jadi narasi tentang bahwasanya merubah yang Allah sudah tetapkan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Itu nggak boleh. Nah, ittafaqa hajjul muslimin wal yahud wal nasara fi yawmin wahid. Jadi orang Yahudi dan Nasara itu bersepakat hajinya itu ya bulan haji tanggal 9. Apa itu? Oh, ininya kali Pak ya. Cokannya. Oke. Biar pada nggak ngantuk, Pak. Biar pada ngantuk-ngantuk ya. Udah situ aja baterai, situ aja. Oke. Baik. Jadi kalau bulan haji orang Yahudi dan orang Nasrani sama dengan orang Islam zaman dahulu hajinya sama. Jadi kan ada syariat hajinya dulu. Orang Yahudi dan Nasrani kan kitabnya sama, dari Taurat dan Injil itu ada perintah haji. Salatnya ada, puasanya juga ada. Tapi kalau haji tempatnya sama, ya, tempatnya sama. Oke. Aba'atun dzalika dinukum fala tadhimu fihinna anfusakum. Nah, jangan sekali-kali kalian untuk berbuat zalim, ya, di dalam bulan itu. Apakah maksudnya bulan itu aja nggak boleh, bulan yang lain boleh? Ini clear. 4 bulan nggak boleh, bulan yang lain boleh. Li'annahu akidun wa ablagh fil itsm min ghairiha. Ya. Jadi semua bulan, semua waktunya nggak boleh bulan lain. Ya. Di bulan yang ini, yang 4 ini lebih lagi ditekankan untuk tidak berbuat zalim. Kenapa? Alasannya kenapa? Tudha'a, dilipat gandakan. Ya. Jadi semua perbuatan zalim itu kan lebih umum, Pak, ketimbang amal sayyi'at. Kalau amal sayyi'at itu kan yang dosa-dosa ringan. Zalim itu yang ringan sampai yang besar di situ. Yang paling besar apa? Syirik. Ya. Jadi di situ. Tapi kebalikannya, ya, di bulan 4 di bulan yang 4 itu juga adalah bulan yang dilipat gandakan pahala-pahala amal-amal baik, ya. Jadi kalau ada yang berpuasa, maka puasanya dilipat gandakan, ya. Kalau ada yang bersedekah, berinfak, dilipat gandakan, ya. Ayat sebelumnya itu membicarakan soal infak, suruh bersedekah, karena banyak orang yang mengumpulkan harta, maka dibalas oleh Allah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Ya, disetrika yang numpuk harta
yang nggak mau hartanya itu dibagikan atau disedekahkan atau dizakatkan, itu disetrika di akhirat, ya. Jadi di bulan 4 ini dianjurkan untuk lebih banyak berbuat amal baik dan juga tidak melakukan amal-amal yang zalim, ya. Dapat proyek, akhirnya proyeknya anggarannya dilipat gandakan lagi biar dapat pahala katanya. Padahal itu dosa yang besar, ya. Jadi dia. Jadi kalau di bulan-bulan ini, ya, mempersaudarakan orang itu pahalanya besar, ya. Kalau cuman menikahkan orang itu gampang karena persepsinya sama-sama mau, ya. Tapi kalau mensaudarakan orang yang tadinya berbeda, itu luar biasa, ya. Nabi Muhammad menyatukan atau mempersaudarakan kaum Khazraj dan Aus, sehingga mereka bertahun-tahun sering berperang dengan Nabi Muhammad, dengan usaha Nabi Muhammad untuk mempersaudarakan berhasil, ya. Nah, itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di bulan-bulan ini, ya, apalagi besok bulan Dzulhijjah, itu kalau orang yang haji, ya, waktunya bulan Muharram, apalagi bertepatan hari Jumat, berada di tempat yang mulia, itu berkumpul banget itu, ya. Itu doa segala macam itu luar biasa, itu gampang cepet jabahnya, insyaallah. Dan dosa-dosanya itu kalau dia bersungguh-sungguh meminta ampun, Allah ampunkan itu. Makanya kita nitip kalau yang berangkat haji, ada gak? Ada ya kita, ya. Ya. Ya, menurut infonya kemarin pihak dari Saudi itu mensyaratkan sebelum berangkat harus pakai suntik meningitis. Nah itu 14 hari sebelum berangkat, ya. Jadi kayaknya sudah diberi kesempatan sepertinya. Karena yang daftar itu kuotanya 4.000, yang daftar orang Qatarinya aja lebih dari 4.000, sehingga non Qatarinya juga list waiting list semuanya, termasuk saya. Ya, mudah-mudahan Allah berakatkan kita untuk bisa berangkat haji yang belum haji, ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah itu, jadi kesempatan pada bulan-bulan Dzulhijjah, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, Muharram dan Rajab itu jangan disia-siakan. Orang yang puasa di bulan Rajab, orang yang puasa di bulan Dzulhijjah tanggal 9 itu lebih ditekankan lagi karena ada hadisnya lebih lagi. Jadi ada hadis dinaungi oleh hadis yang umum, oleh ayat yang umum, ya, fihi minha arba'atul hurum, kemudian afdhalus syuhur indallahi ini syahrullah haram, syahrullahil muharram, 4 bulan ini. Kemudian tambah satu lagi didatangkan oleh Nabi, yaitu barang siapa yang puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, maka pahalanya adalah dihapuskannya dosa yang akan datang setahun dan dihapuskan dosa yang lalu setahun. Di bulan Muharram dosa yang lalu, ya. Itu. Jadi jangan dilewatkan. Bahkan kalau mau puasa sebulan penuh boleh, kecuali di Lebaran dan hari tasyriknya itu namanya. Ya. Jadi misalnya di bulan Rajab nggak ada datang hadis utamanya, ya, secara khusus puasanya. Kalau kalau Dzulhijjah ada, itu Muharram ada tanggal 9, ya, namanya
puasa Asyura, ya. Nah, tapi biar nggak sama dengan orang Yahudi, kita puasanya dari 9, ya, 9 atau mulai dari 1 boleh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 atau musuh bulan boleh, itu boleh. Nah, kalau di Dzulhijjah besok dari tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh, ya. Tanggal lebarannya jangan puasa, dan hari tasyriknya itu haram. Ya. Kalau seperti Dzulqa'dah boleh, tapi secara khusus memang tidak disebutkan seperti disebutkannya oleh Nabi SAW di bulan Dzulhijjah dan Muharram, ya. Nah, bulan Dzulqa'dah dan Rajab itu dinaungi oleh dalil umum. Jadi makanya ada sebagian saudara kita yang melarang, nggak boleh, katanya nggak ada hadisnya. Padahal ada, dia dinaungi oleh hadis yang umum tadi, ya. Jadi puasa, ditanya Nabi, afdhalus siyam ba'da Ramadan apa? Syahrullahil Muharram, ya. Jadi bulan yang 4 itu. Wala tuqdimu fihinna anfusakum. Nah, jadi jangan kalian berbuat zalim. Zalim itu kan tidak menempatkan pada tempatnya. Itu zalim. Ya. Wala tuqdimu fihinna anfusakum. Waqatilul musyrikina kafatan. Waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Ya. Dan perangilah orang-orang musyrik secara penuh sebagaimana mereka menyerang kalian, memerangi kalian secara kafah. Ya. Nah, ini ada pendapat ulama bahwasanya kalau diserang, jadi di bulan haram nggak boleh perang. Tapi kalau diserang jangan diem aja dong. Ya. Kayaknya bunyinya waqatilu, perangilah mereka. Kenapa memang kama yuqatilunakum, sebagaimana mereka memerangi kalian. Kalau konteks sekarang, konteks sekarang ya, sainsnya, ya, ilmu pengetahuannya, kita jangan mau kalah gitu. Kalau bisa bersaing terus, ya, bersaing terus untuk mengalahkan, ya, atau paling enggak mengimbangi, ya. Sekarang kan seakan-akan kita berada pada posisi terbelakang gitu. Padahal mereka maju karena pengetahuan kita yang digali oleh mereka, ya. Segala penemuan-penemuan yang ada itu mereka ambil dari ilmuwan orang Islam sebelumnya. Nah, kita kurang menggali, sehingga secara politik, secara ekonomi, secara militer juga kalah, ya. Tapi itu jangan mau kalah, karena harus terus untuk menyainginya, ya, seperti itu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu bersama orang-orang bertakwa, ya. Oke. Ini satu ayat yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Alhamdulillah, ya. Cukup kayaknya. Cukup. Kalau kelamaan ntar tidur lagi. Oke. Tapi kalau ada yang mau tanya silahkan, Bapak. Kalau nggak ada langsung saya tutup doa. Silakan. Harus ikut dari tadi siap itu. Enggak, tadi dijelaskan oleh Ustaz, kalau ada yang sempat di awal itu semi tadi ya. Iya. Awal ulang gitu ya. Tadi ada kan yang di awal. Musim semi tadi. Atau yang musim semi itu. Oh, iya. Jadi permulaan Hijriah itu sesuai dengan tahun yang ini, tahun Masehi berarti. Enggak. Awal mulanya. Awal mulanya tetap Muharram. Jadi yang namanya sudah ada. Tapi yang mengurutkan yang memulai tahunnya itu
semenjak itu ya Sayyidina Umar. Tapi urutannya sudah ada. Itu nama-namanya itu tadi yang saya sebutkan tadi, ada nama lain sebelum nama-nama yang sekarang. Jadi menyesuaikan bisa jadi dengan alam saat itu, atau dengan kondisi saat itu yang geografisnya, misalnya seperti Safar itu masyarakatnya kosong pada pergi, nah di bulan Safar ya. Kalau kita itu dikasih nama juga kan, sampai di Indonesia sama, Hafid apa namanya itu ya. Jakarta saya kurang begitu kenal, istri saya hafal tuh bulan Hafid, bulan Rejab, Ruah kayak gitu kan, Mulut, Syuro kan. Di Jawa paling kental seperti itu ya. Nah kalau dalam setahun dengan Masehinya itu kan mengikuti perputaran matahari, ini cara perhitungannya. Kalau bulan Hijriah itu mengikuti berdasarkan berdasarkan surat Yunus ayat 5. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinin wal hisab, bilangan tahun ya, untuk mengetahui. Jadi bulan patokannya ya. Jadi Hijrah itu, bulan-bulan Hijrah itu patokannya adalah bulan. Kalau Syamsiah adalah matahari. Hitungan seperti itu. Nah, jumlahnya beda. Kalau Masehi 365 hari, ya kan? Kalau Hijriah berapa? 355. Beda 10. Kayaknya ketika kita datang sini, saya 2006 datang ke sini, bulan Ramadan itu sekitar November Desember kalau nggak salah. Nah sekarang tahun 2023 Ramadannya udah di bulan Maret. Ya, karena berbeda. Maju berarti tadi. Maju apa maju itu Pak? Maju ya. Kalau hitung terus nanti, Iya. kalau hitung terus, kalau sampai ribuan tahun, kemungkinan Nabi Muhammad itu lahirnya duluan dengan Nabi Isa, karena Nabi Isa nanti tanggal 20 tahun lalu. Kalau ribuan tahun, dia kan maju terus. Jadinya bisa jadi itu kalau ribuan tahun kami. Kalau nggak kiamat. Iya. Ya kan bener kan kita maju terus kan nanti akhirnya kalau kan masih kalau ribuan tahun itu kan di luar logika. Iya. Nah, jadi itu ya. Kalau kiamat ya ribuan tahun. Ya itu aja ya. Kalau nggak ada, Terus mau tanya satu lagi. boleh. Baca ada buku katanya umur umat Islam itu nggak lebih dari 1.500 tahun. Terus kan sekarang 1444. Apakah itu sahih atau gimana Ustaz? Ya. 36 tahun lagi lah. Ya hitungannya kan tidak matematis kayak gitu. Itu kan tidak matematis seperti itu. Ya memang ada yang hadisnya benar. Ya. Tapi tidak secara matematis seperti itu. Ada apa ya? Kejadian-kejadian yang seperti empat khalifah itu hitungnya berapa? Abu Bakar 2 tahun, Sayyidina Umar 4 tahun, Sayyidina Utsman 3 tahun, ya. Sayyidina Ali juga berapa tahun? Nah dijumlahkan itu hitungan pertama. Jadi khalifah pertama, terus khalifah berikutnya Abbasiyah dan Umayyah dan seterusnya. Nah, itu hitungannya seperti peristiwa-peristiwanya aja, bukan hitungan matematis seperti itu. Tapi kejadian pastinya nggak ada yang bisa kita pastikan, ya nggak ada. Hatta Nabi Muhammad nggak dikasih tahu, ya. Para Nabi pun nggak dikasih tahu. Makanya kalau ada yang hitung-hitung hari kiamat akan terjadi,
tahun sekian tahun sekian, nah itu Panitia berarti ya. iya. Pernah jadi kan 2012 tuh Pak ya? Akan terjadi. Nah itu ketawain aja. Yang ramalan udah mati malah. Iya betul. Mama Loren. Tapi kalau kiamat tanda-tandanya ada, sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Apa tanda-tandanya Pak? Ya. Kalau bicarain kiamat ngeri Pak, ntar nggak bisa kerja lagi. Takut kita. Ya, banyaknya terjadinya apa fenomena ya, yang macam-macam. Baik, itu aja ya. Kalau kita lanjut lagi pada kesempatan berikutnya, kita pertemuan tinggal bulan ini aja Pak ya. Pada pulang semua ini ya? Saparnya di bulan. Saparnya siang bulan. Oke, baik. Itu pemimpinnya itu Pak. Pak itu pulang ya? Duluan pulang nih. Pak Heri. Oke, baik. Kalau gitu kita tutup aja dengan doa ya Pak ya. Bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an wa tafarraqana ba'da tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa التقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم بطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في أولاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Tutup aja langsung dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.